Ini keren nih tulisan dari Pak Dahlan Iskan. Trending loh pembacanya ini nih ya di jpnn.com. Judulnya gini, turun gunung. Nah, seleksi CPNS 2023 dibuka Juni, simak penjelasan BKN, honorer harap tenang. Jadi sempat gempar itu di grup-grup P3K ya, guru-guru honorer. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama gue Sergio Agasta, tentu saja di acara terfavorit kalian semua, yaitu Reaction jpnn.com. Ada cerita di balik berita. Seperti biasa, gue akan membacakan 5 berita terpopuler pekan ini melalui portal news atau portal berita dari jpnn.com. Nah, ada apa aja sih? Tentu saja ada berita yang menggembirakan, ada berita yang sangat crunchy, ada berita yang sangat sedih juga. Pokoknya pantengin terus jpnn.com di reaction jpnn.com. Oke, kita buka dengan berita populer kelima. Nah, ini beritanya sangat-sangat tegang ya. Headline-nya seperti ini. KPK didesak tuntaskan 2 dugaan korupsi ini agar tak jadi isu liar. Nah, apa tuh ya? Nah, kejadian ini di Pandeglang, bukan di DKI Jakarta. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta menangani dugaan korupsi penyelenggaraan balapan mobil Formula E dan bantuan sosial 2020 di DKI Jakarta secara tuntas. Nah, menariknya, yang menggugat atau mendesak agar ini disuarakan oleh kelompok pemuda mengatasnamakan aktivis anti korupsi Banten untuk Indonesia Bersih atau AABIB. Nah, menariknya ini dari Banten ya, bukan dari DKI Jakarta. Mereka menilai langkah lembaga anti korupsi menangani 2 kasus tersebut sangat penting agar tidak terjadi isu liar pada proses penyelenggaraan pemilu 2024. Massa AABIB menggelar aksi dengan membentangkan spanduk sepanjang 6 meter untuk menyuarakan harapannya terhadap KPK. Nah, spanduk itu bertuliskan ya, tuntaskan penyelidikan kasus korupsi Formula E Jakarta dan bongkar dugaan korupsi bansos untuk masyarakat. Massa menggelar aksinya di Pandeglang, Banten pada Jumat. Nah, bilang begini, KPK harus tegas, ini perkara hukum yang harus dituntaskan agar masyarakat tidak merasa ragu dan bertanya-tanya terkait informasi dugaan korupsi di DKI Jakarta yang kala itu Anies Baswedan sebagai gubernurnya. Oke. Buktikan kalau kerja KPK tidak terkait dengan urusan politik, ujar koordinasi aksi Ahmad Fahru dalam keterangannya yang diterima Sabtu kemarin. Oh, jadi sudah semakin jelas nih semenjak kita baca beritanya. Massa AABIB ini yang mengasosiasikan diri sebagai pemuda Banten ingin mendesak mantan gubernur Anies Baswedan agar diusut pidana dugaan korupsi di Formula E dan bantuan sosial masyarakat. Nah, agar apa? Agar di pemilu 2024 ini tentram gitu, nggak ada isu-isu baik isu miring maupun isu baiknya dari Anies Baswedan seperti itu. Nah, menarik ya, orang Jakartanya diem-diem aja padahal. Emang apa sih nggak boleh? Nah, kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Komentar di berita nomor 5 dari Mat Adem bilang begini. Jangan pilih kasih yang salah tetap salah, tangkap siapapun itu orangnya, KPK jangan lemah. Nah, KPK memberikan statement bahwasanya ini akan diusut, tapi ya nggak bisa mendesak-desak secara separatis kayak gini. Jadi harus ya ikutin alurnya aja ya. Nanti KPK lebih tahu daripada masyarakat. Oke? Case close. Oke, tadi kita udah cukup tegang ya berita tentang isu korupsi dari Pak Anies Baswedan. Sekarang berita populer nomor 4. Ini keren nih tulisan dari Pak Dahlan Iskan. Trending loh pembacanya ini ya di jpnn.com. Judulnya gini, turun gunung. Wah, ini keren nih. Jadi COVID selesai, profesor senior harus turun gunung lagi, kata Pak Dahlan Iskan. Dari Profesor Dr. Puruhito kemarin atau Dr. Ito atau Profesor Ito, hari ini saya operasi bedah jantung ketiga sejak diminta turun gunung lagi 11 Januari lalu. Jadi Profesor Ito ini sudah operasi jantung ketiga kali, tapi tetap harus turun gunung lagi untuk menangani masalah kesehatan ya.
Nah, November depan usia Profesor Ito genap 80 tahun padahal. Berarti tiap 2 hari Profesor Ito turun gunung. Jadwal saya ke depan tiap 2 atau 3 hari operasi, kata Profesor Ito. Yang ditulis oleh Pak Dahlan Iskan. Operasi yang ditugaskan kepada Prof Ito adalah yang punya nilai pembelajaran. Kalau operasinya biasa-biasa saja tidak perlu beliau. Jadi kalau misalkan kata Pak Dahlan Iskan ini, kalau Prof Ito ini dibutuhkan ketika memang misalkan untuk benang jahit yang harusnya 5, tapi hanya tersedia 3, Profesor itu bisa menanggulanginya dengan pembelajaran-pembelajaran baru. Ya kasus-kasus yang bisa ditangani hanya oleh Prof Ito itu dan kemudian dijadikan evaluasi kepada tenaga kesehatan lainnya yang ikut dalam operasi itu. Nah, pembelajaran tambahan dari operasi kemarin salah satunya adalah benang yang diperlukan tidak ada nih ceritanya. Ya ini benang ukuran 4.0 yang ada ukuran lebih kecil yaitu 5.0. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Harus lebih hati-hati. Bagaimana cara hati-hati? Calon dokter bedah jantung dapat penjelasan dari Prof Ito. Nah, jadi supervisi dari Prof Ito kepada nakes-nakes itu. Nah, di operasi kedua pasca COVID, ada pembelajaran dadakan juga. Setelah jantung dibuka, ditemukan juga tumor di dalamnya. Ini menarik nih. Jadi ada operasi jantung, ternyata di jantungnya itu tidak sengaja dan tidak diduga itu ada tumor juga di pasiennya. Nah, meski itu tidak ada dalam rencana operasi, tumor itu juga harus dibuang karena ini adalah kasus baru ya. Bagaimana membuang tumornya? Nah, itu hanya Prof Ito yang bisa menanganinya. Dan tenaga kesehatan lainnya yang ikut dalam operasi itu ya harus dapat bimbingan dari Prof Ito atau supervisi dari Prof Ito. Kalau sebatas tidak ada benang, ukurannya tertentu masih bisa dicarikan jalan keluar kayak tadi ya, 4.0 ke 5.0. Nah, tidak perlu menunda operasi. Tapi kalau menjelang operasi tidak tersedia obat, ya itu harus ditunda. Nah, maka bertambahlah persoalan reformasi kesehatan, kata Pak Dahlan Iskan. Apa aja itu jumlah dokter spesialis, ketersediaan obat, dan peralatan. Jadi ada 3 yang dipoinkan oleh Pak Dahlan Iskan, yaitu jumlah dokter spesialisnya, ketersediaan alat-alat kesehatan, dan peralatan obat-obatan juga. Nah, untuk obat dan pendukung yang diperlukan, operasi jantung misalnya 90% masih impor. Itemnya juga begitu banyak. Nah, pelayanan kepada pasien tidak hanya soal kesediaan dokter spesialis, tapi juga obatnya. Lalu soal alat, salah satu penyebab mengapa spesialis berkumpul di kota besar adalah kelengkapan alat yang ada di kota besar. Nah, dokter itu tidak hanya perlu gaji gitu, tetapi juga kepuasan dalam mempraktikkan ilmunya. Jadi, kalau Pak Dahlan Iskan memberikan narasi di dalam tulisan Turun Gunung ini, dokter itu nggak butuh sebenarnya gaji-gaji besar gitu, nggak terlalu butuh, tapi yang dibutuhkan adalah kepuasan dalam mempraktekkan ilmunya dalam yang sudah dipelajari dalam universitasnya gitu. Diingatkan lagi sama Pak Dahlan Iskan, saya jadi ingat Dokter Boyke ahli ginjal, bukan ahli tentang psikologi seks ya, yang kita tahu Dokter Boyke itu. Ini beda lagi ahli ginjal. Ketika diminta pindah ke kota kecil, yang ia tanyakan tidak hanya gaji, tapi adalah bagaimana ketersediaan alat yang ada di rumah sakit. Membelikan alat rumah sakit itu prosesnya sangat panjang katanya. Yang di kota besar Surabaya pun saat itu belum punya. Nah, begitu gubernur waktu itu Awang Faruk membelikan alatnya, Boyke langsung pindah ke Samarinda. Orang Surabaya seperti istri saya pun harus operasi ke Samarinda untuk bisa sekalian pulang kampung, kata Pak Dahlan Iskan. Nah, lalu dilanjutnya, jadi Menkes Budi Gunadi Sadikin harus menyediakan begitu banyak alat untuk begitu banyak spesialis di begitu banyak kota kecil. Dan Menkes sudah menyanggupinya. Rupanya kalangan dokter juga semakin kompak, yaitu mendukung reformasi kesehatan. Reformasi kesehatan apa poinnya? Yaitu tadi mendukung ketersediaan alat kesehatan dari pelosok Nusantara. Jadi tidak hanya difokuskan kepada kota-kota besar. Nah, orang seperti Profesor Dr. Aryo Jatmiko atau Dr. Profesor Miko, 72 tahun, Pak Dahlan Iskan memberikan contoh lagi, ahli kanker senior, menulis dukungan yang sangat rinci, termasuk soal memperbanyak spesialis lewat hospital base. Bahkan lebih hebat lagi, spesialis bedah jangan sampai mengusir bedah umum. Misalnya untuk operasi payudara, bisa dilakukan dokter bedah umum yang cukup dilatih secara khusus. Maka kata Profesor Miko, harus dibedakan antara pendidikan dan kursus. Pendidikan itu urusan karakter. Nah, ini penting nih ya, teman-teman ya. Pendidikan itu urusan karakter, termasuk pendidikan spesialis. Kursus untuk meningkatkan keterampilan. Jadi jangan salah. Pendidikan itu karakter, kursus adalah meningkatkan keterampilan yang kita punya. Nah, Profesor Dr. Siti Fadilah yang terkenal
pun memberikan dukungan yang rinci. Mantan Menteri Kesehatan yang kritis itu punya mantra. Nah, mantranya seperti ini, harus di headline. Kekurangan dokter spesialis adalah nyata. Kekhawatiran terjadi, kelebihan dokter tidak harus dikhawatirkan. Nah, bahkan Siti Fadila langsung saja bilang begini, setujui RUU Kesehatan, kekurangan dokter spesialis itu akan teratasi. Jadi, solusi atau solutif yang diberikan oleh Dr. Siti Fadila, mantan Menkes itu, adalah sahkan saja RUU Kesehatan, nantinya segala kekurangan dokter spesialis dan lain-lain itu akan teratasi, terutama soal alat-alat rumah sakit. Nah, bagaimana dokter dengan lulusan luar negeri, orang seperti Profesor Puruhito dan Aryo Jatmiko tidak punya problem apa-apa. Nah, permasalahannya adalah itu ya, kita tahu kenyataannya di Indonesia ini ternyata di berbagai kota-kota kecil itu masih kekurangan alat-alat kesehatan yang memadai, kemudian juga dokter-dokter spesialis yang masih berkurang. Nah, Ibu Siti Fadila melalui Pak Dahlan Iskan ini menuliskan bahwasanya cara solutif bagi pemerintah untuk menerapkan itu semua, untuk mengatasi masalah-masalah itu adalah sahkan saja RUU Kesehatan yang belum disahkan. Oke, kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Komentar dari Baby, wih namanya Baby ya, bilang mantap, keren, ayo kita dukung bersama tokoh yang sangat berpengalaman dan tenang. Nah, ini mungkin yang dimaksud bisa Ibu Siti Fadila, bisa juga siapa namanya, Pak Dahlan Iskan. Oke, case close. Baik Sobat Negeriku, kita sudah mencapai populer berita ketiga. Nah, tadi keempat itu Pak Dahlan Iskan benar-benar bikin bikin pengetahuan kita lebih banyak ya soal keadaan tenaga kesehatan di Nusantara dan alat-alat kesehatan yang belum lengkap sama sekali di seluruh pelosok Nusantara, jadi hanya disediakan di kota-kota besar. Nah, sekarang kita masuk ke dunia politik. Dunia yang lagi hangat-hangatnya akan menjelang di 2024 ini. Lagi bakal panas hangat. Kalau dingin sih nggak mungkin ya. Dan para kandidat sedang take off-nya nih. Oke. Headline-nya seperti ini. PBB menawarkan Yusril jadi kandidat wakil presiden ke PDIP. Nah, jadi ternyata dari berbagai partai-partai yang sudah mendeklarasikan akan masuk ke dalam rival dalam perebutan capres dan cawapres ini, pemilihan capres dan cawapres. Yang pertama itu yang kita tahu di awal, yang pertama kali buka jalan untuk koalisi yaitu Partai Nasdem dengan Partai Demokrat, lalu digabung lagi dengan PKS. Yang kita ketahui bersama, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya. Nah, kemudian ada lagi yang paling baru juga kemarin, Gerindra bikin koalisi baru dengan PKB, bahkan bikin kantor kebersamaan di Jakarta Pusat, di pusat kota, dihadiri juga sama Ahmad Dhani dan lain-lain di situ. Namanya kantor kebersamaan Gerindra dan PKB. Nah, sekarang pertemuan antara PBB dan PDIP. Nah, headline beritanya tadi kita sudah bacakan. Jadi isinya Sekretaris Jenderal Sekjen DPP PDIP Perjuangan, Hasto Kristianto, dan Sekjen Partai Bulan Bintang, Afriansyah Nur, bertemu untuk membahas tentang politik di tanah air jelang pemilu 2024. Nah, menurut Pak Afriansyah Nur, pertemuannya dengan Hasto juga membahas sejumlah masalah dengan kemajuan bangsa serta kemungkinan koalisi antara PDIP dan PBB. Conclusion dari pertemuan mereka berdua adalah Pak Afriansyah Nur selaku delegasi dari PBB memberikan kandidat secara tegas bahwasanya Pak Yusril Mahendra selaku ketua PBB ini siap menjadi cawapres bagi koalisi PDIP dan PBB. Nah, kata Pak Afriansyah Nur, terserah deh kalau mau Mbak Puan atau siapapun nanti, yang penting nanti wakilnya harus dari PBB yaitu Pak Yusril. Nah, seperti itu. Ya, kita tahu ya Pak Yusril Mahendra beberapa tahun kemarin tuh memang sempat tenar dengan kasus-kasus yang diungkapnya. Nah, sekarang kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Dari Zulkarnain Kaur, walaupun Yusril ketua PBB tidak dapat jatah cawapres dari PDIP,
Ada baiknya PBB tetap mendukung capres dan cawapres yang diusung oleh PDIP dan koalisi bersama PDIP. Yakin sajalah bahwa untuk periode 2024 hingga 2029, jika capres dan cawapres diusung PDIP terpilih, dapat dipastikan Pak Yusril jadi menteri. Katanya seperti itu. Oke, menarik ya. Ya, kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Case close. Nah, tadi kita sudah bahas politik, sudah bahas tentang keadaan kesehatan di Nusantara dan lain-lain. Nah, sekarang ke populer kedua ini bahas tentang hoax, pesan berita berantai hoax tentang seleksian CPNS. Nah, headline-nya seperti ini. Seleksi CPNS 2023 dibuka Juni, simak penjelasan BKN, honorer harap tenang. Jadi sempat gempar itu di grup-grup P3K ya, guru-guru honorer. Nah, bilang begini, kalangan honorer maupun aparatur sipil atau ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, heboh dengan jadwal seleksi CPNS 2023 yang dimulai Juni ini. Nah, dalam jadwal yang beredar di grup honorer maupun P3K itu disebutkan pengumuman seleksi CPNS 2023 dimulai 30 Juni hingga 14 Juli. Sementara pendaftaran CPNS dimulai 30 Juni hingga 21 Juli. Nah, pelaksanaan seleksi komputer dasar atau SKD pada 25 Agustus hingga 4 Oktober. Sampai pelaksanaan SKB di puncaknya itu pada tanggal 8 hingga 29 November 2023. Nah, Wakil Ketua 1 Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PP3K Provinsi Sumatera Selatan buka suara nih, namanya Ibu Susi Mariani, mengungkapkan jadwal seleksi CPNS itu beredar masif di grup WhatsApp. Dia menyebut banyak yang percaya dengan jadwal tersebut, apalagi ada informasi bahwa honorer bisa ikut seleksi CPNS 2023 tanpa tes. Bayangin, gimana nggak seneng loh dengan berita kayak gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan daripada Ibu Susi kepada JPN bilang begini, apakah benar jadwal tersebut ini pesan berantai loh, ini bisa aja liar, bisa hoax dan lain-lain. Nah, atas dasar itu, tim JPNN bertanya kepada selaku representatif dari BKN, bahwasanya BKN ini ternyata belum bikin statement apa-apa dan divalidasikan bahwa pesan itu adalah hoax. Nah, begitu ya teman-teman ya, ini sangat menyedihkan. Ya memang senang sih kita apalagi dengan bilang CPNS tes ini khusus untuk honorer nggak perlu tes-tes lagi, jadi bisa langsung masuk CPNS. Nah, tapi ternyata hoax. Nah, ada komentar juga dari Sobat Negeriku bilang begini, dari Baraya Sunda, kalau untuk formasinya gimana ya Min untuk lulusan SMA? Nah, kalau ditanya aku juga kurang tahu sih ya. Ini kan nanya Min ya, admin ya, berarti admin JPNN atau tim-tim JPNN. Yang kurang tahu, pokoknya ikutin terus, download terus aplikasi JPNN. Kalau belum download, download. Kalau belum subscribe YouTube ya juga di subscribe. Jadi ada informasi penting, pastinya dipastikan setiap reaction biasanya selalu ada tentang CPNS, P3K, honorer dan lain-lain. Selalu menjadi trending. Oke, Mas, case close. Oke, Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita nomor 1 populer pekan ini. Apa sih beritanya? Kita baca ya. Ini beritanya cukup menyedihkan karena ini lagi-lagi korban bencana. Nah, headline-nya seperti ini. Kapal wisata tenggelam di Labuan Bajo, tim SAR masih evakuasi penumpang. Jadi ada beredar layanan tangkap video ataupun video karamnya kapal tersebut di Labuan Bajo. Dan untungnya ini tidak ada korban jiwa ya. Nah, jadi ceritanya gini, kapal wisata Tiana tenggelam di perarian Batu 3, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu kemarin. Hingga kini tim SAR gabungan masih mengevakuasi para penumpang selamat. Anggota bersama Basarnas sudah di lokasi dan sedang melakukan evakuasi, kata Kasat Polairut Polres Manggarai Barai AKP 1 Wayan Merta di dermaga Labuan Bajo Sabtu sore kemarin. Dia mengatakan saat ini tim Basarnas masih bersama anggota Polairut Polres Manggarai Barat yang tergabung dalam tim SAR gabungan sedang melakukan evakuasi penumpang di lokasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kapal tersebut membawa 15 penumpang. Video kapal tenggelam pun tersebar luas di sosial media. Dalam video yang berdurasi 21 detik itu, tampak kapal tersebut terbalik dan barang-barang kapal tersebut berhamburan di laut. Bersama juga beberapa sampan kecil terlihat membantu proses evakuasi di kapal Tiana. Ya, jadi alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa ya. Jadi cuman hanya terdampar aja di tengah laut. Oke. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku.
Dari Jessica Neo, alhamdulillah semua selamat dan tidak ada korban jiwa. Berarti ini adalah cepat tanggap nih dari Basarnas dan Polres. Semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang bikin shock ini ya. Apalagi takutnya para korban walaupun meskipun selamat tapi ada psikis yang trauma untuk melihat laut maupun kapal-kapal kecil. Oke? Case close. Nah, itu dia tadi 5 berita populer dari reactionjpnn.com pekan ini. Seperti biasa, gue akan pilih berita favorit gue, yaitu berita nomor 4 dari judulnya Turun Gunung yang ditulis oleh Pak Dahlan Iskan. Ini keren ya, karena narasinya begitu bagus dan ini bukan fiksi, tapi mengadakan dengan sumber-sumber atau narasumber-narasumber yang top, yaitu Profesor Ito, Profesor Miko, dan yang paling penting dari Dr. Andes Siti Fadilah. Nah, kalau Sobat Negeriku punya berita favorit dari 5 berita yang kita bacakan tadi, silakan komen. Kalau mau bikin bikin ide untuk reactionjpnn.com harus ngapain lagi nih, silakan komen juga. Kalau belum subscribe, silakan subscribe. Kalau belum berlangganan, silakan loncengnya diklik. Lalu share juga video ini kalau bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa selalu update berita di portal jpnn.com. Download juga aplikasinya di semua di Play Store dan lain-lain ya. Oke? Gua Sergio Agasta, sampai jumpa pekan depan. Bye.